Menanggapi postingan tersebut, Justin Hubner memberikan komentar yang cukup menohok ya. Berikut isinya. Beberapa negara harus menerima jika mereka bukan lagi level kita, tulis Justin Hubner. Ya. Ini adalah sindiran yang sangat-sangat menyentuh. Ya, karena ya mereka harusnya sudah mengakui itu masa lalu ya. Masa lalu Indonesia pernah dikalahkan oleh Malaysia, pernah dikalahkan oleh Thailand, pernah dikalahkan oleh Vietnam. Tapi jangan berharap mereka bisa mengalahkan kita di masa-masa sekarang dan masa mendatang. Itulah pesan dari Justin Hubner. Karena mereka sekarang bukanlah level kita, mereka harus menerima itu ya. Nah, ternyata tanggapan dari Justin Hubner ini mendapat reaksi-reaksi ya, reaksi keras dari supporter timnas Malaysia dan supporter timnas Thailand. Yang menarik adalah dari supporter timnas Thailand karena mereka juga merasa tersinggung sebenarnya, walaupun Justin Hubner mengomentari media Malaysia, tetapi timnas Thailand merasa tersinggung ya, supporter timnas Thailand. Salah satunya dari akun Twitter ya, atau X. Halo Sobat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, Justin Hubner memberi reaksi ya atas tulisan dari media Malaysia dan memberikan jawaban yang sangat menohok untuk media tersebut ya. Media itu adalah OneFootball.my ya, akun Twitter asal Malaysia. Ya, awalnya media tersebut memberikan ulasan ya tentang timnas Australia yang gagal mengalahkan timnas Indonesia di akhir 2019. Mereka menyarankan timnas Australia bagaimana caranya untuk berhasil menaklukkan Gelora Bung Karno, seperti apa yang dilakukan Malaysia pada tahun 2019 yang lalu gitu ya. Dan mereka juga tidak hanya menyarankan timnas Australia, juga menyarankan Jepang untuk belajar kepada timnas Malaysia agar bisa menaklukkan timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Emosi melihat postingan tersebut. Justin Hubner yang mempunyai darah dari Makassar panas ya, darahnya meluap-luap, emosinya meluap dan memberikan postingan dari media tersebut. Karena Justin menganggap Malaysia itu levelnya di atas Indonesia karena bisa mengalahkan Indonesia di tahun 2019 lalu, dan mengejek Australia yang gagal melakukan apa yang pernah dilakukan oleh timnas Malaysia. Ya tentu kita sebagai bangsa Indonesia juga kalau diejek seperti itu ya tersinggung ya. Namun mungkin itu adalah intermezzo dari media Malaysia, bukanlah mereka juga sadar kalau Malaysia yang sekarang levelnya jauh di bawah Indonesia, tetapi bukan itu yang diangkat oleh media tersebut. Jadi mereka mengangkatnya adalah bagaimana timnas Malaysia mampu untuk mengatasi tekanan dari penonton yang saat itu sama dengan posisinya dengan yang kemarin. Tekanannya dari penonton luar biasa tinggi, namun mental pemain-pemain Malaysia saat itu bisa mengatasinya dan memberikan kemenangan buat timnas Malaysia. Menanggapi postingan tersebut, Justin Hubner memberikan komentar yang cukup menohok ya. Berikut isinya. Beberapa negara harus menerima jika mereka bukan lagi level kita, tulis Justin Hubner. Ya. Ini adalah sindiran yang sangat-sangat menyentuh. Ya, karena ya mereka harusnya sudah mengakui itu masa lalu ya. Masa lalu Indonesia pernah dikalahkan oleh Malaysia, pernah dikalahkan oleh Thailand, pernah dikalahkan oleh Vietnam. Tapi jangan berharap mereka bisa mengalahkan kita di masa-masa sekarang dan masa mendatang. Itulah pesan dari Justin Hubner. Karena mereka sekarang bukanlah level kita, mereka harus menerima itu ya. Nah, ternyata tanggapan dari Justin Hubner ini mendapat reaksi-reaksi ya, reaksi keras dari
supporter timnas Malaysia dan supporter timnas Thailand. Yang menarik adalah dari supporter timnas Thailand karena mereka juga merasa tersinggung sebenarnya, walaupun Justin Hubner mengomentari media Malaysia, tetapi timnas Thailand merasa tersinggung ya, supporter timnas Thailand. Salah satunya dari akun Twitter ya, atau Thai Football. Hubner ini tidak pernah belajar untuk diam. Tolong ajari dia cara menghargai orang lain. Dia mewakili negaranya, bukan troll keyboard. Ya. Terlepas dari itu, pernyataan Justin Hubner memang ada benarnya ya sebenarnya ya. Walaupun banyak yang hujat ya kalau misalkan Justin Hubner sering bermain media sosial. Nah, akhir-akhir ini juga media Malaysia memberikan balasan ya. Dia menjuluki Justin Hubner sebagai El Medsos atau El Sosmed ya, sorry. Jadi media Malaysia ini memberikan julukan El Sosmed kepada Justin Hubner. Nah, media Malaysia yaitu onefootball.my di Twitter juga membalas ucapan Justin Hubner dengan menyebut bek timnas Indonesia itu sebagai El Sosmed. Menurut onefootball.my, Justin Hubner terpancing emosi karena cuitan mereka terkait timnas Indonesia sejatinya cuman bercanda. Nah, ya, memang sebenarnya cuman bercanda, intermezzo lah kata kita ya. Jadi untuk memberikan hiburan, karena memang flashback ke belakang timnas Indonesia pernah dikalahkan oleh timnas Malaysia. Namun cuitan ini sekedar intermezzo karena mereka juga sebenarnya sadar kalau timnas Malaysia apabila sekarang bertanding melawan Indonesia, ya kemungkinannya untuk dapat meraih poin sangat-sangat kecil, tidak seperti dulu. Apalagi di era tahun 2019 Indonesia kan lagi terpuruk ya, Indonesia lagi terpuruk. Dan bahkan saat Indonesia tidak terpuruk pun di tahun 2010 kala itu di Piala AFF di babak final ya, Indonesia juga pernah dikalahkan Malaysia di Gelora Bung Karno. Saat itu Indonesia kalah 2-1 ya, walaupun sebelumnya pada saat babak penyisihan Indonesia menang besar lawan Malaysia, tetapi di babak final ketika bertemu kembali Indonesia kalah 2-1 di Gelora Bung Karno dan kalah lagi 3-0 di Stadion Nasional Bukit Jalil di Malaysia. Nah, ini membuktikan kalau memang Malaysia kalau misalkan bertanding melawan timnas Indonesia, semangatnya sangat-sangat luar biasa besar ya. Mereka punya motivasi yang berkali-kali lipat apabila berhadapan dengan dengan Indonesia. Namun sekarang tentu berbeda. Emosi timnas Indonesia, pemain timnas Indonesia sudah tidak seperti dulu yang sangat emosional ya. Sekarang mereka dapat mengatur emosi mereka. Dan emosi di dalam sepak bola itu memang sangat penting ya. Makanya di dunia sepak bola itu harusnya memang ada seorang psikolog, dan Indonesia sudah menerapkan itu sekarang ya. Kalau dulu nggak tahu. Jadi emosional ini, semangat yang besar atau semangat yang besar ini kalau dikelola dengan baik itu bisa menjadi senjata yang ampuh. Namun apabila tidak dikelola dengan baik itu menjadi bumerang. Ya kita lihat beberapa insiden ya, timnas Indonesia di masa lampau ya. Semangat kita menggebu-gebu dan tidak jarang terjadi keributan di atas lapangan karena memang semangat juangnya tinggi sekali. Namun karena tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengelola semangatnya itu jadi ke arah yang negatif, seperti menyerang pemain lawan, menyerang wasit, bikin keributan ya, bikin pelanggaran keras yang tidak seharusnya, dan itu sangat-sangat merugikan tim. Apalagi kalau sekarang sudah ada VAR ya udah nggak bisa lagi ada momen-momen yang terlepas dari pandangan wasit. Dan harapannya memang dengan
pemain-pemain naturalisasi ini dapat membimbing pemain-pemain muda Indonesia yang berkompetisi di dalam negeri untuk dapat mengatur emosi ya, mengelola emosi mereka supaya diarahkan ke yang lebih baik gitu ya, ke arah-arah yang positif. Ya, kita tahu sendiri sekarang ya, kapten kita Jay Itzet walaupun usianya masih sangat muda, tetapi cara dia mengatur emosinya sangat bagus. Dia tidak pernah melakukan protes yang keras ke wasit, tidak pernah emosional saat dilanggar gitu, saat berbenturan dengan lawan, tapi dia kalem, cuman menghanyutkan. Kita lihat kalau pada saat Jay Itzes memberikan sedikit pidato ya kepada supporter timnas Indonesia pasca pertandingan melawan Australia, dia saat berbicara sangat berapi-api ya, sangat bersemangat sekali. Berbeda saat di lapangan, dia kalem. Itulah karena Jay Itzes ini sudah dapat mengatur emosinya, di mana dia akan meluapkan emosinya dan di mana dia akan mengatur emosinya ya, akan menahan. Dan itulah seharusnya yang dimiliki oleh pemain-pemain Indonesia di masa mendatang. Pemain-pemain lokal Indonesia yang bermain di kompetisi lokal ya, itulah. Nah, antara Jay Itzes dan Justin Hubner ini adalah dua kepribadian yang berbeda. Justin Hubner kita ibaratkan adalah pemain yang seperti preman ya di belakang ya. Dan Jay Itzes adalah seorang pemimpin atau leader di belakang. Dan ini diperlukan untuk timnas Indonesia. Karena pemain seperti Justin Hubner ini memang akan memberikan motivasi atau semangat yang bisa berlebih untuk timnas Indonesia. Tidak pandang bulu dalam mematahkan serangan lawan, tidak segan untuk beradu badan dengan lawan. Tetapi Justin masih bisa menahan emosinya ya, masih bisa menahan emosi, dia tidak sampai menyerang lawan. Tetapi untuk memprovokasi lawan dia jagonya. Tidak hanya di dalam sosial media, tetapi di dalam lapangan dia jago untuk memprovokasi lawan. Dan itu diperlukan sebenarnya untuk sebuah tim sepak bola. Dan untungnya kita juga punya Jay Itzes yang dapat mengontrol mereka jangan sampai kebablasan. Itulah ya seorang Justin Hubner, seorang El Sosmed, ada media Malaysia yang selalu memberikan kejutan, selalu memberikan tanggapan apabila ada media-media yang menyerang timnas Indonesia, dia selalu tampil di depan. Dan itulah El Sosmednya Indonesia, Justin Hubner. Semangat!